Desain invensi atau inovasi dan rencana tindak lanjut membangun paradigma baru terhadap makna guru. Disusun oleh Putri Nalurita Prabaningtyas Primasiwi Prantri, SPD, NIM 22215150005, PPG Prajabatan Matematika 2022, Gelombang 1, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Presentasi ini memuat terkait pengalaman yang bermakna atau best practice, yang kedua yaitu desain invensi atau inovasi, yang ketiga rencana tindak lanjut, yang keempat artefak hasil refleksi terpilih, dan yang kelima perubahan paradigma terhadap makna guru. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice. Pengalaman yang paling berharga selama saya mengikuti PPG Prajabatan yaitu ketika saya terjun langsung ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan, baik PPL 1 maupun PPL 2. Menurut saya, mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau PPL adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi seorang calon guru. Pada mata kuliah ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam mengajar di sekolah, sehingga saya dapat mempraktikkan teori dan keterampilan yang telah saya pelajari di dalam kampus. Beberapa hal yang saya pelajari selama mengikuti perkuliahan PPL antara lain: yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, mengajar di kelas, baik secara individu maupun dalam kelompok. Hal ini bertujuan agar mahasiswa, khususnya saya sendiri, dapat mempraktikkan keterampilan mengajar dan memperoleh pengalaman dalam menghadapi peserta didik. Selanjutnya, membuat instrumen penilaian yang efektif untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menjalin hubungan dengan peserta didik dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta menjalin kerjasama dengan guru dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif pula. Dalam mata kuliah PPL, saya diberikan pelatihan dan pengarahan oleh dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong tentang teknik-teknik mengajar yang efektif, keterampilan interpersonal, dan manajemen kelas. Keterampilan interpersonal dan manajemen kelas ini semuanya bertujuan agar saya sebagai calon guru dapat mengajar dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta didik di sekolah. Selain itu, dalam mata kuliah PPL, saya memperoleh pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul di dalam kelas, seperti peserta didik yang sulit diatur, masalah disiplin, motivasi belajar, dan keterampilan sosial emosional yang rendah, serta berbagai permasalahan lainnya yang saya jumpai baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, saya dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk menjadi seorang guru yang profesional dan siap menghadapi tantangan yang muncul di dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait desain invensi atau inovasi.
Berdasarkan pengalaman mengajar pada saat saya menempuh perkuliahan PPL 1 di SMA Negeri 1 Muter dan PPL 2 di SMK Negeri 1 Sukoharjo, saya menemukan satu situasi yang sama, di mana motivasi belajar peserta didik di kedua sekolah tersebut masih tergolong rendah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pembelajaran matematika baik di SMA Negeri 1 Muter dan di SMK Negeri 1 Sukoharjo masih dilaksanakan secara konvensional, yakni guru menjelaskan materi pembelajaran secara keseluruhan sebagai sumber pengetahuan tunggal tanpa memberi kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam mengeksplor pengetahuannya. Oleh karena itu, saya tertantang dan terinisiasi untuk berinovasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan cara menerapkan pembelajaran berbasis TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge di setiap pembelajaran yang akan saya laksanakan. TPACK itu sendiri merupakan integrasi 3 komponen yang meliputi teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Pendidikan abad 21 yang tengah memasuki perkembangan digital yang begitu pesat, guru dituntut untuk cakap dalam mengintegrasikan ketiganya sebagai bentuk adaptasi perkembangan zaman. Terlebih sekarang, telah bermunculan platform penunjang pembelajaran yang dapat diakses secara online. Melalui pengalaman saya mendemonstrasikan pembelajaran berbasis TPACK dengan menggunakan Google Site, Quizzes, Live Worksheet, ataupun Canva, peserta didik tampak sangat antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran matematika di kelas karena mereka menjumpai hal baru terkait media pembelajarannya yang bersumber dari gawai mereka masing-masing. Mereka juga diberi kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengeksplor maupun mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri maupun berkelompok melalui penerapan peer scaffolding. Dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif, mereka dapat dengan mudah mengakses sumber belajar dari manapun dan kapanpun. Pemberian asesmen berupa game atau kuis pada platform Quizzes yang dapat dilihat progres pengerjaannya memotivasi peserta didik untuk berkompetisi satu sama lain secara positif untuk berada di puncak klasemen. Selain itu, penggunaan kuis interaktif di awal pembelajaran juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana apersepsi atau untuk melihat kesiapan peserta didik mempelajari materi pokok melalui pengerjaan kuis materi prasyarat. Dengan demikian, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai dasar pembagian kelompok sesuai tingkat pemahaman peserta didik. Pemberian asesmen juga dapat dilakukan menggunakan platform Live Worksheet, di mana perolehan skor ataupun nilai peserta didik juga dapat langsung diketahui setelah mereka menyelesaikan soal yang diberikan. Kemudahan mengakses dan pengolahan nilai tanpa perlu mengoreksi secara manual juga menjadi daya tarik tersendiri bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Muter untuk mempelajari lebih lanjut terkait media pembelajaran interaktif, khususnya Live Worksheet. Oleh karenanya, sebagai bentuk praktik baik dalam memberikan kebermanfaatan
Di sekolah PPL, saya beserta teman-teman mahasiswa PPL menyelenggarakan pelatihan media online dengan topik merancang pembelajaran interaktif dengan live worksheet bagi guru-guru SMA Negeri 1 Muter pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2023 yang lalu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait rencana tindak lanjut. Berikut merupakan rencana tindak lanjut dari implementasi pembelajaran berbasis TPACK berdasarkan desain invensi atau inovasi yang telah saya buat sebagai calon guru. Terdapat 7 rencana tindak lanjut yang meliputi 1. Pemahaman konsep TPACK. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pribadi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan diri. Yang keempat, integrasi teknologi dalam pengajaran. Yang kelima, kolaborasi dan pengalaman praktis. Yang keenam, evaluasi diri dan refleksi. Yang ketujuh, pengembangan portofolio TPACK. Rencana tindak lanjut yang pertama, yaitu pemahaman konsep terkait TPACK. Dalam hal ini, saya harus mempelajari konsep TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge secara mendalam, termasuk pemahaman tentang teknologi, pengetahuan disiplin, dan keterampilan pedagogis. Selanjutnya, saya juga akan menjelajahi contoh-contoh implementasi TPACK yang berhasil dalam konteks pendidikan. Rencana tindak lanjut yang selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan pribadi. Dalam hal ini, saya akan merefleksi keahlian dan kelemahan pribadi dalam 3 domain TPACK. Yang pertama, teknologi, yang kedua, pengetahuan disiplin, dan yang terakhir, keterampilan pedagogi. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi area atau sisi-sisi mana bagian-bagian yang perlu diperkuat atau ditingkatkan untuk mengimplementasikan TPACK secara efektif. Rencana tindak lanjut yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan diri. Yang pertama akan saya lakukan yaitu mencari pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan pengembangan TPACK, baik dalam bentuk pelatihan online, workshop, ataupun program sertifikasi. Selanjutnya, mengambil inisiatif untuk membaca buku, jurnal, atau artikel terkait TPACK untuk meningkatkan pemahaman tentang pendekatan ini. Dan yang terakhir, bergabung dalam komunitas pendidikan atau forum online yang fokus pada TPACK untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama calon guru dan praktisi. Selanjutnya, yaitu integrasi teknologi dalam pengajaran. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mengeksplorasi dan mengidentifikasi teknologi yang relevan dan sesuai dengan mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Selanjutnya, mempelajari cara penggunaan dan mengintegrasikan teknologi tersebut dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, membuat dan mengadaptasi rencana pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan konten dan strategi pengajaran yang tepat. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik kaitannya dengan pemanfaatan gawai sebagai media pembelajaran.
Kesepakatan kelas ini sangat penting dilakukan oleh guru di awal pembelajaran agar pemanfaatan gawai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana tindak lanjut yang berikutnya yaitu kolaborasi dan pengalaman praktis. Yang pertama akan saya lakukan yaitu mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan guru yang berpengalaman dalam mengimplementasikan TPACK ke dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, melakukan observasi dalam kelas dan amati bagaimana guru lain mengintegrasikan teknologi dengan pengetahuan, disiplin, dan keterampilan pedagogis. Selanjutnya, mempraktikkan pengajaran dengan menggunakan pendekatan TPACK dalam situasi nyata dan perbaiki berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh guru, pengamat, atau rekan kerja. Umpan balik ini juga bisa berasal dari peserta didik, di mana setelah pembelajaran selesai, peserta didik dan guru saling merefleksikan pembelajaran yang berbasis TPACK. Jadi, peserta didik dapat memberi respon atau tanggapan mereka kepada guru terhadap pembelajaran yang disajikan. Selanjutnya yaitu evaluasi diri dan refleksi. Yang pertama akan saya lakukan yaitu terus mengevaluasi dan merefleksikan praktik pengajaran dengan pendekatan TPACK dengan mempertimbangkan keberhasilan, tantangan, dan perbaikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya tambahan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan yang terdeteksi dalam praktik pengajaran. Dan terakhir, berpartisipasi dalam program pengembangan profesional yang fokus pada TPACK dan pengajaran berbasis teknologi. Rencana tindak lanjut yang terakhir yaitu pengembangan portofolio TPACK. Yang pertama akan saya lakukan yaitu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti praktik pengajaran yang telah berhasil mengimplementasikan TPACK. Selanjutnya, membuat portofolio yang menampilkan pengalaman dan pencapaian dalam penggunaan TPACK dalam pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait artefak hasil refleksi yang terpilih. Dalam hal ini, saya memilih artefak dalam praktik pembelajaran Mandiri 4 pada PPL 2 di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Terdapat 4 artefak yang menurut saya penting untuk dibahas. Yang pertama yaitu modul ajar. Yang kedua, situs Google Site. Yang ketiga, live worksheet. Dan yang keempat, quizzes. Berikut merupakan penjelasan ataupun pembahasan terkait artefak yang saya pilih. Diawali dengan modul ajar, yang merupakan pedoman saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen di kelas. Saya merancang pembelajaran yang mengimplementasikan alur merdeka yang terdiri dari yang pertama, mulai dari diri. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Yang keenam, koneksi antar materi. Dan yang terakhir yaitu aksi nyata. Pada pelaksanaannya, saya menggunakan platform Google Site sebagai pedoman bagi peserta didik terkait apa yang akan mereka pelajari atau apa yang akan mereka lakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
Jadi, peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Platform ini dapat diakses oleh peserta didik secara mandiri melalui gawai mereka masing-masing. Platform tersebut telah terintegrasi dengan platform YouTube dan Flip sebagai sumber belajar peserta didik, selain dari buku sebagai sarana peserta didik mengeksplor pengetahuannya. Selanjutnya, terdapat platform Live Worksheet yang menunjang kegiatan ruang kolaborasi yang dikerjakan secara berkelompok. Dan yang terakhir, adanya platform Quizzes yang dikerjakan secara individu sebagai wujud aksi nyata peserta didik dalam melaksanakan asesmen formatif. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait perubahan paradigma terhadap makna guru. Pasca melakukan serangkaian refleksi pada mata kuliah seminar PPG dan juga berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika saya terjun langsung menghadapi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kondisi di sekolah PPL, saya mengalami berbagai perubahan pandangan sebagai mahasiswa calon guru terhadap makna guru itu sendiri. Perubahan paradigma yang saya alami ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, perubahan dalam pendekatan pendidikan, dan perubahan sosial secara umum. Berikut merupakan beberapa perubahan paradigma yang terjadi dalam pandangan saya tentang makna guru. Perubahan paradigma terhadap makna guru yang pertama yaitu peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Saya sebagai mahasiswa calon guru melihat peran guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran. Peserta didik pada dasarnya mengharapkan guru dapat memberikan panduan, bimbingan, dan dukungan dalam mempelajari materi, serta mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, yaitu guru sebagai kolaborator. Saya sebagai mahasiswa calon guru melihat hubungan guru dan peserta didik sebagai hubungan kolaboratif. Mereka mengharapkan guru untuk mampu mendengarkan pendapat mereka, mempertimbangkan ide-ide mereka, dan mendorong diskusi terbuka. Dalam pandangan saya, guru merupakan mitra peserta didik dalam proses belajar mengajar, di mana keduanya saling belajar dan tumbuh bersama. Yang ketiga yaitu guru sebagai sumber inspirasi. Peserta didik kerap kali mencari sosok guru yang dapat menginspirasi mereka. Mereka ingin memiliki mentor yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, tetapi juga memiliki semangat, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Peserta didik ingin merasa terinspirasi dan termotivasi oleh guru mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang keempat, guru sebagai pendukung karir. Tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali peserta didik melihat guru sebagai sumber dukungan dalam pengembangan karir mereka. Mereka berharap guru dapat memberikan bimbingan mengenai peluang karir, membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan, dan memberikan saran praktis untuk mencapai tujuan profesional, termasuk kaitannya dalam menentukan pendidikan pada jenjang berikutnya.
Selanjutnya, yaitu guru sebagai pembawa perubahan sosial. Terakhir, saat kini khalayak sering mengharapkan guru untuk berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka ingin guru yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan, serta yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, memiliki kesadaran sosial, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Perubahan paradigma ini mencerminkan evolusi dalam persepsi saya sebagai mahasiswa calon guru terkait peran guru yang bermula dari sumber pengetahuan tunggal menjadi fasilitator pembelajaran, kolaborator, sumber inspirasi, pendukung karir, dan pembawa perubahan sosial. Peran guru tidak lagi dipandang dalam artian sempit, yang hanya berpengaruh dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah saja, melainkan lebih dari itu. Kini, seorang guru harus mampu bergerak sebagai agen perubahan baik bagi diri peserta didik, ekosistem sekolah, maupun masyarakat sekitarnya. Pada akhirnya, perubahan pandangan ataupun paradigma tentang makna guru inilah yang mendorong dan memotivasi saya untuk terus memperbaiki serta mengembangkan potensi diri agar nantinya saya bisa menjadi guru yang mempesona. Sekian penjelasan presentasi terkait desain invensi atau inovasi pembelajaran maupun perubahan paradigma terhadap makna guru. Terima kasih. Sampai jumpa.